Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Amelia Kartika Rahmi, NIM 18058061. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan interpersonal. Nah, secara umum merupakan proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Adapun ciri-ciri hubungan interpersonal itu memiliki beberapa ciri, diantaranya arus pesan dua arah. Maksudnya, antara konselor dan konseling dalam posisi sejajar. Tidak ada yang dianggap lebih menggurui. Nah, arus pesan dua arah secara berkelanjutan. Selanjutnya, suasana informal. Maksudnya, pelaku atau konselor dan konseling dalam kondisi tidak kaku dengan posisi mereka masing-masing. Namun, hubungan ini lebih bersifat kepada pendekatan secara individu yang bersifat pertemanan dan kekeluargaan. Nah, selanjutnya itu umpan balik. Maksudnya, pelaku dapat mengetahui umpan balik pesan yang disampaikan. Pesan yang disampaikan dengan segera, baik itu secara verbal maupun non-verbal. Nah, selanjutnya itu peserta atau orang yang terlibat dalam konseling melalui hubungan interpersonal tersebut. Ini berada dalam jarak dekat, baik dalam arti fisik maupun psikologis atau dalam satu ruang. Nah, selanjutnya itu orang yang terlibat dalam hubungan interpersonal ini mengirim dan juga menerima pesan secara spontan, baik secara verbal maupun non-verbal tentunya. Nah, selanjutnya itu mengenai model-model hubungan interpersonal. Model hubungan interpersonal itu ada model pertukaran, yang mana model ini memandang bahwa pola hubungan interpersonal itu menyerupai transaksi dagang. Hubungan interpersonal berlangsung mengikuti kaidah transaksional, yaitu apakah seseorang memperoleh keuntungan atau malah sebaliknya, yaitu merugi. Selanjutnya itu model peranan asumsi. Teori ini mengatakan bahwa hubungan interpersonal akan berjalan harmonis mencapai kadar hubungan yang baik, ditandai dengan adanya kebersamaan apabila setiap individu itu bertindak sesuai dengan ekspektasi peranan, tuntutan peranan, dan terhindar dari konflik peranan. Selanjutnya itu mengenai model permainan. Dalam model ini, orang-orang berhubungan dalam bermacam-macam permainan tentunya. Yang mana mendasari permainan ini ada 3 bagian kepribadian manusia, yaitu orang tua, anak-anak, dan orang dewasa. Selanjutnya model interaksional. Nah, model ini merupakan hubungan interpersonal, suatu proses interaksi. Masing-masing orang ketika berinteraksi pasti sudah memiliki tujuan, harapan, kepentingan, perasaan suka, benci, dan sebagainya. Yang semuanya itu merupakan input. Nah, output dari proses hubungan interpersonal ini telah memperoleh pengalaman, kesenangan, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya itu siklus hubungan interpersonal, yang mana siklus ini yaitu proses satu tahap ke tahap berikutnya secara berputar-putar, sehingga setelah sampai pada akhir dari siklus itu kembali lagi kepada tahap awal tentunya. Nah, pada hakikatnya pola hubungan interpersonal ini juga merupakan sebuah siklus, mulai dari perkenalan, kebersamaan, kemudian perpisahan lagi, dan kembali lagi pada tahap awal kembali. Nah, hubungan interpersonal antara lain ada tahap perkenalan. Nah, di tahap ini ditandai adanya tindakan memulai. Biasanya dilakukan dengan hati-hati agar terbentuk persepsi dan kesan pertama yang baik dilihat orang. Selanjutnya itu penjagaan, yang mana
Penjajangan merupakan usaha mengenal diri kita kepada orang lain. Tahap ini dipakai untuk mencari perbedaan dan kesamaan masing-masing dari individu tersebut. Nah, selanjutnya itu pengikatan, yang mana tahap yang lebih formal terjadi bila dua orang mulai menganggap diri mereka sendiri sebagai pasangan. Dapat berupa pasangan, persahabatan, suatu kelompok, dan sebagainya. Selanjutnya itu kebersamaan. Pada tahap ini merupakan tahap puncak hubungan interpersonal. Hakikat kebersamaan merupakan bahwa mereka saling menerima seperangkat aturan yang memang mengatur hidup mereka. Nah, selanjutnya itu mengenai faktor-faktor terjadinya. Ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, faktor internal ini dalam diri kita yaitu meliputi kebutuhan untuk berinteraksi dan juga adanya pengaruh perasaan. Nah, kebutuhan yang saling untuk berinteraksi itu kita cenderung ingin berinteraksi dengan orang lain, namun di lain waktu terkadang kita juga tidak ingin berinteraksi atau ingin sendirian. Nah, selanjutnya itu pengaruh perasaan yang menunjukkan bahwa dalam berbagai situasi sosial humor digunakan secara umum untuk mencairkan suasana sekaligus memfasilitasi interaksi pertemanan. Nah, sedangkan faktor eksternalnya itu yang mempengaruhi dimulainya suatu hubungan interpersonal, yaitu adanya kedekatan orang, cenderung menyenangi mereka yang berdekatan, misalnya tempat tinggal mereka. Selanjutnya itu daya tarik fisik. Dalam sebuah penelitian mengenai daya tarik fisik menunjukkan bahwa sebagian besar orang percaya bahwa laki-laki dan perempuan yang menarik menampilkan ketenangan, mudah bergaul, mandiri, dominan gembira. Nah, itu mudah beradaptasi, sukses. Laki-laki dan perempuan yang seperti itu dan ada yang tidak menarik. Jadi kita itu cenderung untuk memilih berinteraksi dengan orang yang menarik dibandingkan orang yang kurang menarik. Karena orang yang menarik memiliki karakteristik lebih positif. Selanjutnya itu mengenai kesamaan. Kita cenderung menyukai orang yang sama dengan kita, baik itu dalam sikap, nilai, minat, latar belakang, dan kepribadiannya, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu mengenai kemampuan. Kita cenderung menyenangi orang yang memiliki kemampuan lebih tinggi daripada kita, bahkan yang lain. Nah, selanjutnya itu kesukaan. Secara timbal balik, faktor lain yang juga mempengaruhi ketertarikan kita kepada orang lain, yaitu bagaimana orang tersebut menyukai kita. Secara umum, kita juga menyukai orang yang menyukai kita tersebut, dan kita tidak akan menyukai orang yang tidak menyukai kita tersebut. Nah, selanjutnya itu mengenai kemampuan dalam hubungan interpersonal ini, yaitu ada beberapa faktor yang dapat menimbulkan. Yang pertama, keakraban, yang mana keakraban ini merupakan pemenuhan kebutuhan akan kasih sayang. Dalam hubungan interpersonal akan terpelihara apabila kedua belah pihak tersebut sepakat mengenai tingkat keakraban yang diperlukan. Nah, selanjutnya itu kontrol, yaitu kesepakatan tentang siapa yang akan mengontrol siapa dan jika dua orang mempunyai pendapat yang berbeda sebelum mengambil keputusan yang ingin diambil. Nah, keputusan untuk siapa yang lebih dominan dalam suatu kelompok tersebut. Selanjutnya itu ketepatan respon, yaitu ketepatan dalam memberikan tanggapan hukum alam
mengatakan kalau ada aksi pasti ada reaksi. Selanjutnya itu keserasian. Nah, suasana emosional ketika dua orang melakukan komunikasi dengan suasana yang berbeda, maka besar kemungkinan salah satu pihak mengakhiri interaksi atau mengubah suasana emosinya. Nah, adapun jenis-jenis hubungan interpersonal, yaitu hubungan interpersonal berdasarkan jumlah individu yang terlibat. Selanjutnya itu hubungan interpersonal didasarkan pada tujuan yang ingin dicapai dalam hubungan interpersonal. Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dibagi menjadi dua, yaitu hubungan tugas dan hubungan sosial. Nah, selanjutnya itu hubungan interpersonal ini didasarkan oleh jangka waktu hubungan interpersonal, yaitu jangka waktu dibagi menjadi dua, jangka waktu pendek dan juga jangka waktu panjang. Nah, selanjutnya hubungan interpersonal ini juga didasarkan atas tingkat kedalaman atau keintiman atau kedekatan hubungan interpersonal, yang memang didasarkan atas tingkat kedalaman atau keintiman hubungan biasa dan hubungan yang akrab. Nah, berdasarkan contoh kasus hubungan interpersonal dalam kehidupan yang saya temui, yaitu mengenai di psikologi sosial dapat kita lihat dari berbagai jenis kebiasaan yang ada di masyarakat. Nah, yang mana kebiasaan tersebut telah melekat pada diri masyarakat tersebut, sehingga dapat menjadi cangkupan psikologi sosial yang ada di kehidupan sehari-hari kita. Yaitu contoh kasusnya penggunaan narkoba, yang mana seseorang yang berinisial UH yang dalam beban pikiran biasanya memilih jalan instan untuk menghilangkan segala beban yang dirasakan, dan bukan dia saya ternyata masih banyak orang yang memilih menggunakan zat adiktif ini, yang tentunya membuat orang kecanduan. Nah, penggunaan zat adiktif ini biasanya berasal dari perasaan yang dimiliki, entah rasa penasaran atau beban pikiran katanya. Dan dengan cara seperti itu beban pikiran dia terasa hilang semua. Nah, berdasarkan kata dokter puskesmas, ketika sudah menggunakan narkoba maka sangat sulit untuk meninggalkan ini, bahkan dapat menyiksa diri pemakainya sendiri ketika tidak mengkonsumsi ini. Ketika seseorang ingin terlepas dari penggunaan zat adiktif ini, tidak hanya secara psikologis, sosial, tetapi juga psikologis klinis. Nah, dan ini sangat benar sekali dari penelitian yang saya amati. Selanjutnya itu kasus yang kedua, kekerasan dalam rumah tangga. Nah, yang mana kekerasan dalam rumah tangga ini cenderung terjadi di dalam salah satu keluarga di kampung saya, ketika ingin menyelesaikan permasalahan, namun masalah tersebut belum selesai karena dalam menyelesaikan permasalahan menuruti nafsu dan tidak memikirkan dampak yang akan ditimbulkan. Ketika salah satu anggota keluarga mendominan dalam mengambil keputusan, apabila salah satu keluarga tidak menuruti, maka hal ini sangat mungkin terjadi. Nah, perasaan dari dalam diri, terutama ego seseorang, akan membuat ia melakukan segala hal untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Hal ini biasanya juga terjadi secara berulang di lingkungan keluarga. Apabila terus berkelanjutan akan menimbulkan trauma. Nah, bahkan terdapat suatu daerah yang masyarakatnya menjadi seseorang pengemis. Hal ini sangat berkaitan dengan pola pikir masing-masing dari individu, serta bagaimana seseorang berusaha untuk
memenuhi kebutuhannya. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi